Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511, banyak para pedagang Islam yang mengalihkan kegiatan perdagangannya dari Malaka ke Aceh. Hal ini telah mendorong Aceh berkembang menjadi bandar dan pusat perdagangan. Kerajaan Aceh berhasil menguasai daerah perdagangan seperti di pantai timur Sumatera sebelah utara, bahkan mampu mengendalikan pusat-pusat perdagangan di pantai barat Sumatera seperti di Barus, Tiku, dan Pariman. Perkembangan Aceh yang begitu pesat ini dipandang oleh Portugis sebagai ancaman. Pada tahun 1523, Portugis melancarkan serangan ke Aceh. Tahun berikutnya, Portugis kembali menyerang ke Aceh. Beberapa serangan Portugis mengalami kegagalan. Portugis pun terus mengganggu kapal-kapal dagang Aceh dimanapun berada. Lalu, Aceh ingin melakukan perlawanan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Melengkapi kapal-kapal dagang Aceh dengan persenjataan meriam dan prajurit. 2. Mendatangkan bantuan persenjataan sejumlah tentara dan beberapa ahli dari Turki pada tahun 1597. 3. Mendatangkan bantuan persenjataan dari Calicut dan Jepang. Setelah berbagai bantuan datang, Aceh segera melancarkan serangan terhadap Portugis di Malaka. Portugis harus bertahan mati-matian di benteng Formasa. Sebagai balasan, pada tahun 1569, Portugis balik menyerang Aceh. Tetapi serangan Portugis di Aceh ini juga dapat digagalkan oleh pasukan Aceh. Sementara itu, para pedagang Belanda VOC juga ingin mendapatkan keuntungan dengan berdagang di pantai barat Sumatera. Padahal Aceh dikenal anti terhadap dominasi dan para pedagang asing. Terkait dengan ini, VOC melalui pegerang Mauritius pernah berkirim surat kepada Raja Aceh Al-Haluddin tertanggal 23 Agustus 1601. Tersebut dipenuhi dengan kata-kata sanjungan dan puji-pujian kepada Sultan Alauddin dan rakyat Aceh. Dalam surat itu juga dicantumkan kata-kata yang menjelek-jelekkan Portugis dan juga dicantumkan tawaran bantuan untuk mengusir orang-orang Portugis. Surat itu kemudian ditutup dengan kalimat mencium tangan yang mulia dan hamba Maurits de Nassau. Surat tersebut diserahkan disertai dengan sejumlah hadiah dan hantaran. Dengan surat ini ternyata Sultan Aceh dapat menerima kehadiran VOC. Bahkan tahun 1607 Aceh memberikan izin kepada VOC untuk membuka loji di Tiku di pantai barat Sumatera. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda 1607 sampai 1639, semangat juang mempertahankan tanah air dan mengusir penjajahan asing semakin meningkat. Bahkan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda ini mulai memutuskan hubungan dan menolak kehadiran VOC. Iskandar Muda adalah raja yang gagah berani dan bercita-cita mengenyahkan penjajahan asing, termasuk mengusir Portugis dan Malaka. Iskandar Muda juga menentang kesewenang-wenangan VOC yang sudah berkuasa di Batavia. Dalam rangka melawan Portugis di Malaka, Sultan Iskandar Muda berusaha untuk meliputi gandakan kekuatan pasukannya. Angkatan lautannya diperkuat dengan kapal-kapal besar yang dapat mengangkut 6.000 sampai 8.000 prajurit, serta pasukan kavaleri dilengkapi kuda-kuda Persia. Bahkan Aceh juga menyiapkan pasukan gajah dan milisi infanteri, serta menempatkan para pengawas di pelabuhan-pelabuhan penting seperti Periaman yang umumnya terdiri dari panglima perang. Setelah mempersiapkan pasukannya, pada tahun 1629 Iskandar Muda melancarkan serangan ke Malaka. Namun serangan Aceh kali ini juga belum berhasil mengusir Portugis dari Malaka. Bentrokan-bentrokan antara kedua belah pihak masih sering terjadi. Namun keduanya seimbang. Portugis dapat diusir dari Malaka oleh VOC pada tahun 1641 setelah VOC bersekutu dengan Sultan Johor.